Si AP ini diduga ya tokoh juga di sana. Tokoh gitu. di sana juga. Nah, begitu. Nah, setelah perkelahian, Pak Paiman mengalami luka-luka? Oh, kalau luka-luka itu ada di luka bagian kepala ya kan, daerah sini ya kan, bocor juga, banyak juga. Sayangnya waktu itu foto yang kita dapat itu ketika sudah dibersihkan oleh puskesmas. Oh, pas lagi visumnya udah bersih ya? Sudah dibersih. Terus ada di lengan, di dagu, di leher ya kan, sama di kuping lebam itu bagian dalam sebelah kiri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ketemu lagi bersama saya Fadli di sini dan kita masih di Saksi Kata. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus pertengkaran yang terjadi di daerah Merangin. Pertengkarannya ini tidak biasa Tribuners karena terjadi di ruang kelas di sekolah ketika si Bapak Paimin ini sedang mengajar, tiba-tiba didatangin orang dan terjadilah pertengkaran di sana. Nah, untuk seperti apa kasusnya biar lebih clear lagi di Tribuners, sekarang Fadli udah kedatangan bintang tamu, pengacara dari Pak Paiman dengan Bang Pandri. Padri Zalfian. Padri Zalfian, ini langsung dari Merangin datang ke sini untuk menjelaskan titik permasalahannya, Bang ya. Oke. Selamat datang Bang di Tribun Jambi, Bang. Sama-sama Bang, saya juga. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung aja nih Bang. Sebenarnya kasusnya ini seperti apa Bang dari awal, Bang? Baik. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Tribun Jambi ya kan, yang sudah memberi kesempatan kami ya kan untuk hadir di sini ya. Nah, ada pemula dari kejadian ini ya kan. Pada awalnya itu si klien kita ini Pak Paimin lagi mengajar di salah satu SMP di SMP 32 Negeri Merangin, Desa Muara Jernih, di kelas 9. Nah, sekira pukul jam 9.50 kurang lebih. Pada saat mengajar itu datang seseorang yang kita duga lah ya, yang telah melakukan tindak pidana, yang mana pada saat itu beliau ini ya kan langsung memanggil saudara kita keluar kelas ya kan, begitu depan pintu ya kan, tanpa ada basa-basi dan aba-aba ya kan, singkat cerita langsung melakukan penyerangan pada klien kita begitu. Sendirian si terduga ini? Sendirian. Berarti jatuhnya 1 lawan 1 nih Bang ya? Kalau kita bicara 1 lawan 1 ya kan, boleh saya konfirmasi di sini, klien kita pada prinsipnya waktu itu karena posisi sudah terpojok nih, sudah dipukul, sudah dibalas, ditinju ya kan, akhirnya ya kan inisiatif diri sendiri mungkin untuk menjaga diri dia. Bela diri akhirnya ya? dia pasang juga lah di situ begitu. Nah, kalau kita tarik ulur ke belakang Bang, awal mulanya ini kasus penyerangan lah ya, bisa dikatakan penyerangan ini karena apa Bang? Jadi begini ya kan, sekitar bulan Oktober, saya lupa tanggalnya persis ya kan, pokoknya awal-awal atau pertengahan bulan Oktober ya kan, si saudara AP ini yang kita sebut AP ya, terduga ini ya kan, mendatangi klien kita. Untuk itu waktu itu bahasanya minta izin lewat di kebun kita. Di kebunnya Pak Di Paimin? kebun Pak Paimin ya kan, kebun kita bersertifikat, bukan kebun hutan atau segala macam ya. Kebun kita bersertifikat, bersurat lengkap lah, bersurat lengkap gitu ya. Dia datang terus meminta izin ya kan untuk lewat di tanah kita ke kebun dia di belakang itu, ke tanah dia di belakang itu, untuk jalur lewat kendaraan gitu ya? lewat kendaraan alat berat jenis eskavator. Nah, gitu. Nah, itu yang dia lewatin itu apakah lahan sudah tertanam atau lahan kosong? Lahan kebun sawit Bang, kebun sawit kita. Oh, jadi dia bersihkan lahan yang si Pak Paimin ini berarti? Dia waktu itu nggak bersihkan, dia cuma lewat. Dia cuma lewat awalnya, ya kan. Dia lewat. Nah, sampai di belakang rupanya setelah dia lewat nggak berselang waktu kemudian dia membersihkan kebun dia. Berarti awal mula itu dia nggak ada izin tuh lewatnya? Dia izin. Oh, izin. Dia izin. Dan kita bolehkan waktu itu. Kita nggak ada, kita larang dan kita tidak minta ganti rugi waktu itu. Dan kita izinkan juga, gitu. Silahkan gitu. Nah, waktu itu cuma izin lewat ya kan. Rupanya setelah itu dia mobilisasi minyak, terus mobilisasi ke belakang ya kan, anggota segala macam untuk pekerjaan mereka di belakang itu ya kan. Ya sudah, kita waktu itu serahkan aja gitu, nggak apa-apa gitu.
Nah, setelah selang waktu berikutnya, dia datang lagi ke klien kita, ya kan, bahwasanya minta izin numpang lewat untuk seterusnya. Oh, itu selamanya itu? Untuk selamanya, karena dia membuka kebun, katanya, kan. Nah, karena tadi ini tanah kita tanah bersertifikat, ya kan, otomatis kalau nanti kita jual, otomatis kalau kita kasih aja, otomatis bermasalah dong, baik dengan pembeli selanjutnya atau bagaimana, ya kan. Nah, akhirnya waktu itu timbullah solusi bagaimana kalau kita lakukan jual beli begitu. Waktu itu beliau sepakat. Antara dua pihak ini sepakat ya? Sepakat, beli, ya? beliau sepakat, ya kan. Maka waktu itu hari berikutnya mereka datang ke lokasi ngukur luas jalan yang mau dilalui, gitu. Nah, setelah diukur, ya kan, tentu ditentukan harga, ya kan. Akhirnya klien kita ini bersama keluarganya nentukinlah harga waktu itu sama beliau. Nah, dikasih harga sama beliau, ya kan, namun ditunggu-tunggu tidak ada jawaban dari si terduga ini. Dari si terduga ini, apakah jadi atau tidaknya. Nah, sementara itu alat masih terus lewat. Semua alat masih kerja di belakang, masih di belakang posisinya, belum. Tapi untuk mobilitas jalannya masih dipakai ya. Masih, ya kan. Nah, selanjutnya, ya kan, begitu setelah kita kasih harga itu, ya kan, nggak ada jawaban. Beberapa hari berikutnya datanglah jawaban dari istri beliau. Istri si terduga ya? Istri si terduga, ya kan, bahwasanya dalam bentuk pesan WhatsApp menyampaikan dia tidak jadi membeli tanah tersebut dan dia tidak akan lewat di sana lagi. Ya, kalau menurut kita waktu itu sudah clear, ya kan, karena sudah ketika bahasa seperti itu berarti sudah clear, tidak ada permasalahan lagi. Nah, 2 minggu setelah itu kurang lebih, ya kan, pokoknya saya lupa berapa hari tepatnya, beliau ini datang ke sekolah, maka terjadilah kejadian itu, kalian itu begitu. Nah, dari cerita klien abang ke abang ketika jual beli tadi, apakah di situ sudah tensinya udah mulai tinggi atau seperti apa? Nggak ada. Malah waktu itu bahasanya, wah, ini mantap, sepakat, cocok ini, gitu ya, cocok ini, ya kan. Nah, ya seharusnya kalau kita bicara tentang jual beli, ketika kita buka harga, otomatis dia nawar. Betul. Ya kan. Ya, tawar menawar di sana. Tawar menawar. Nah, mungkin ini tidak ada tawaran, ya kan. Nah, terakhir kan kalau nggak salah saya lupa di media mana ditulis itu, ya kan. Dia mau nawar 10 katanya, kan. Itu nggak ada bahasa itu datang ke kita. Oh, nggak ada itu ya? Nggak ada itu bahasa itu datang ke kita. Dan setelah itu tidak terjadi tensi tinggi, tiba-tiba si AP ya, inisial AP ini datang ke sekolahan. Dan sekolah langsung menyerang kayak gitu? Langsung menyerang klien kita. Nah, dari cerita klien ke abang, sebelumnya itu apakah si AP ini pernah bersinggungan terlebih dahulu dengan si Pak Paiman, atau seperti apa, memang udah nggak kenal dari dulu, tiba-tiba karena lahannya dipakai, akhirnya kenalnya di sana? Baik, saya jelaskan ya. Klien saya itu aslinya memang bukan putra daerah Merangin. Beliau itu asli dari Jawa, pendatang. Istrinya dari Medan kebetulan, istrinya bidan PNS juga. Yang mana datang ke Merangin itu tahun 92. Tahun 92 datang ke Merangin langsung menjadi guru dan istrinya menjadi bidan. Langsung menetap di Muarajirni. Selama kurang lebih 32 tahun dari 92, ya kan, boleh ditanya dengan masyarakat di sana, boleh dicek di aparat kepolisian di sana, klien kita itu tidak pernah bersentuhan dengan hukum, tidak pernah ada masalah dengan masyarakat. Yang beliau seorang pendidik loh, ya kan, istrinya seorang bidan loh, ya. Melahirkan anak-anak dari situ banyak sekali gitu, bidan senior malahan dari situ, ya kan, tidak pernah gitu. Nah, kalau tadi bahasa abang tadi, apakah pernah terjadi keributan atau segala macam? Jangankan dengan beliau, dengan masyarakat yang lain aja tidak pernah, dengan tetangganya aja tidak pernah. Kalau kita bicara tentang rumah beliau dengan rumah si terduga ini sangat jauh. Kenal tapi mereka? Iya, saling kenal. Saling kenal. Begitu datang kenal. Soalnya si AP ini diduga ya tokoh juga di sana. Tokoh di sana juga. Nah, begitu. Nah, setelah perkelahian, Pak Paiman mengalami luka-luka? Oh, kalau luka-luka itu ada di luka bagian kepala, ya kan, daerah sini, ya kan, bocor juga, banyak juga. Sayangnya waktu itu foto yang kita dapat itu ketika sudah dibersihkan oleh puskesmas. Oh, pas lagi visumnya udah bersih ya? Sudah dibersih. Terus ada di lengan, di dagu, di leher, ya kan, sama di kuping lebam itu bagian dalam sebelah kiri ya. Iya. Ya kan.
Nah dari abang sendiri dari pengacara nih, kan si klien abang udah melaporkan nih, Baik. bakal dikenakan apa ini? Maksudnya kekerasan kah ataupun perencanaan kekerasan atau seperti apa? Yang jelas laporan kami waktu itu ya kan, kami duga penganiayaan ya kan. Kalau kita bilang apakah unsur penganiayaan ketemu atau tidak, kami serahkan kepada pihak kepolisian. Yang jelas pada saat itu klien kita begitu beliau terduga AP ini datang ke sekolah, kita tidak ada melakukan penyerangan sama sekali. Awalnya ya, ya kan, awalnya datang dia ditampar, dipukul di bagian telinga kiri, sudah tuh ditonjok ke bagian kepalanya ya kan. Dia tidak ngelawan. Nah selanjutnya itu mungkin sudah bertubi-tubi serangan datang, akhirnya dia membela lah begitu. Akhirnya dia tersungkur dan segala macam, terjatuh ya kan. Itu setelah itu murni pure waktu itu membela ya itu. Dan itu terjadi di ruang lingkup sekolah, Bang? Ruang lingkup sekolah di depan kelas ya kan, sampai begitu setelah kejadian sampai masuk ke dalam kelas begitu. Berarti sekarang nih abang belum tahu nih motif si AP ini untuk menyerang Bapak Paiman apa? Karena kan sebelumnya tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi apa. Ya kalau motifnya sih saya lihat ya kan, karena dari cerita yang saya dapat keterangan dari pihak sekolah, dari seluruh guru dan termasuk kepala sekolah dan siswa di sana, si AP ini kan datang ke sekolah itu kan bukan datang langsung nyerang, ya kan? Dia di cerita sama guru-guru sana itu sudah 3 kali datang di hari yang sama. Di hari yang sama, ya kan? Mulai dari jam 8 karena si Pak Imin ini belum datang ke sekolah ya kan, dia balik terus datang lagi ya kan, otomatis sudah ada niat ini, ya kan? Nah dan sudah ditegur juga sama guru ya kan, kalau mau ngobrol nanti begitu setelah jam sekolah. Namun tanpa menghiraukan himbauan dari guru tersebut, dia langsung datang ke ruang sekolah, langsung menghajar di sana begitu. Maksudnya tadi abang bilang sudah ada niat apa nih maksudnya? Niat untuk menyerangkah atau seperti apa? Kalau menurut saya ya kan, kalau bicara tentang niat untuk menyerang ya kan, dia sudah ada niat bahwasanya tidak baik ke klien kita. Oh, sudah ada niatan buruk lah Iya, intinya. gitu. Ya kan? Ya, kalau kita bicara tentang mau berunding, ya kalau berunding seharusnya di rumah. Minimal kalau tidak di tempat ngopi kan begitu ya kan. Nah, kalau datang ke sekolah ya kan berkali-kali begitu, apalagi pas orangnya tidak ada, berarti kan sudah ada niat terselubung di balik itu begitu. Tapi berarti kan ini Bang, maksudnya kan ada emosi yang tidak terlampiaskan oleh AP kan. Betul. Sementara tadi dari cerita klien si Pak Paiman, pas jual beli pun tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah. Nah kira-kira nih menurut pandangan Abang sebagai seorang pengacara, apakah ada hal lain yang diincar si AP ini sama Pak Paiman? Yang jelas begini ya, karena tadi itu dia pengen lewat di tempat kita, ya kan. Namun ya kan kita bukan melarang ya, kalau kita bahasa melarang otomatis kita tidak membolehkan dari awal, karena untuk jangka panjangnya kita batasi begitu, ya kan, mungkin dia kesal di sana gitu ya kan. Masa seorang kayak seorang seperti beliau, tokoh juga di sana ya kan, dilarang seperti itu kan begitu ya kan? Oke, jadi ada indikasi arogansi di sana ya dari Pak AP seperti itu. Oh, oke. Nah sekarang ini sudah seperti apa kasusnya, perkembangannya? Perkembangannya terakhir sebelum saya berangkat ke Jambi kemarin ya kan, tepatnya hari Senin, itu sudah dilakukan pemeriksaan saksi. Klien kita pun juga sudah diperiksa oleh pihak Polres Merangin ya kan. Kami berterima kasih juga kepada pihak Polres Merangin. Kami rasa cukup tanggap gitu ya kan untuk memproses ini gitu, ya kan. Jadi kita sudah dipanggil semua saksi, kalau nggak salah Jumat besok itu dijadwalkan untuk pemeriksaan guru-guru ya kan, yang ada di lokasi kejadian gitu. Yang untuk terduga sendiri udah dipanggil polisi? Terduga sendiri ya kan, terakhir informasi yang kami dapat belum datang ke Polres belum. Memang kan proses untuk laporan seperti ini kan memang harus dipanggil dulu saksi-saksi. Oh iya. Ya kan begitu. Terakhir nih Bang, harapan Abang nih ke depannya seperti apa untuk Polres, untuk Pak Paiman dan juga untuk terduga AP ini? Terakhir ya kan, kami menyadari ya kan, klien kami ini pendatang di sana. Izin kalau boleh saya bercerita. Kalau bercerita tentang keadaan fisik beliau, alhamdulillah sampai saat ini kondisinya agak lumayan membaik ya kan dari kejadian awal. Namun secara psikis sangat terganggu. Beliau sampai saat ini
masih belum berani untuk datang ke sekolah mengajar. Termasuk juga anak beliau atas nama Pak Rizal Usani yang juga ngajar di sana dan juga dilaporkan dari pihak sebelah gitu ya kan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya pertama psikis mereka terganggu. Karena cerita ini begitu setelah terjadi di ruang lingkup sekolah, mereka datang ke puskesmas ya kan untuk melakukan perawatan gitu, ya, membersihkan luka-luka, diserang dari pihak keluarga, diintimidasi, bukan diserang ya, diintimidasi dari pihak keluarga. Kurang lebih hampir 50 orang yang datang ke puskesmas ya kan untuk mengintimidasi keluarga dari Pak Imen. Ada salah satu anaknya ya kan ditarik-tarik keluar, ya kan diancam gitu. Nah, setelah waktu dari puskesmas itu ya kan mungkin 2 hari setelah itu ya kan ada juga beberapa orang yang diduga dari pihak korban dari pihak AP ini ya kan datang berbondong-bondong ke polsek, mengancam pihak polsek untuk menangkap klien kita gitu. Nah, ya pasca kejadian itu ya boleh dibilang ya kan klien kita ini terganggu lah psikisnya, takut nanti begitu dia datang ke sekolah ada penyerangan atau ada intimidasi dari pihak-pihak lain gitu. Oh, oke. Jadi berarti sampai sekarang masih diintimidasi? Ya kalau bilang sampai sekarang masih intimidasi, klien kita sampai saat ini malam-malam itu was-was. Untuk keluar rumah aja mereka juga was-was gitu. Tapi pihak kepolisian sudah tahu ada intimidasi tersebut? Bukan pihak kepolisian sudah tahu, mereka datangi pihak kepolisian malah. Oke. Nah, artinya kan apakah nantinya polisi, ini kan berarti diduga terancam nih si Bapak Paiman ini kan? Betul. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah polisi sudah mulai berjaga di sana? Atau yang jelas kami berterima kasih ya kan, hari Selasa kemarin pihak Polsek Tabir Ulu ya kan, pihak Polres Merangin lah terlebih dahulu ya kan sudah mendatangi klien kami di rumahnya ya kan, ya walaupun dalam bentuk silaturahmi itu menjadi support juga untuk kami ya kan. Mohon maaf ya, klien kami murni pure ya kan, di daerah sana tidak ada saudara sama sekali, ya kan. Begitu datang dari pihak Polres Merangin ya kan, itu menjadi support bagi kami, menjadi semangat baru ya kan. Ya alhamdulillahnya dengan kedatangan mereka ya kan menjadi penyemangat lah ya kan untuk ada rasa tenang, dari keluarga Bapak Imin ya kan. Nah, perlu saya jelaskan juga sedikit Bang ya kan. Karena tadi ya ada intimidasi terhadap guru-guru yang seperti itu. Saya berharap ya kan untuk rekan-rekan teman-teman yang ada di luar sana ya kan, atau di daerah, di pelosok, di pedesaan, berilah rasa nyaman kepada guru-guru yang mengajar di daerah tersebut ya kan. Karena kalau saya lihat kalau seperti itu ya kan, yang rugi bukan cuma gurunya aja, murid-muridnya juga rugi gitu. Oh, jadi guru-gurunya juga dapat intimidasi juga dari pihak terduga ini? Kalau guru-guru kita nggak tahu ya kan. Intinya ya mohon maaf ya kan, yang menjadi korban saat ini kan klien kita kan dua orang guru ya, otomatis 2 orang guru sering kosong. Betul. Sudah beberapa hari tidak mengajar gitu ya kan. Nah, mohon maaf, kemarin itu kami pernah berdiskusi dengan PGRI Merangin beberapa hari yang lalu ya kan. Dia sampai menyampaikan pesan sama saya ya, bahwasanya di pelosok itu masih ada guru-guru yang diintimidasi keberadaannya ya kan. Terus pendatang atau tidaknya gitu ya kan. Nah, semoga dengan kejadian seperti ini tidak ada lagi guru-guru yang seperti itu. Apalagi kita sebentar lagi ya kan tanggal 25 kalau nggak salah ya kan menyambut Hari Guru gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan penyambutan Hari Guru ini ya kan kita sudahi diskriminasi terhadap guru-guru gitu. Oke. Ini nih harapan Abang nih atas kasus dengan Pak Men. Apakah harapan Abang apakah nanti mereka berdamai aja atau memang harus ada yang dihukum? Ya kalau pihak kami sih sampai saat ini kami sifatnya menunggu aja gitu. Menunggu. Oke. Awalnya kembali saya pada cerita awal tadi ya. Awalnya kita nggak ngelaporin dulu. Oh, bukan dari pihak Bang Paiman nih ngelaporin dulu? Awalnya kita nggak ngelaporin dulu. Malah awalnya itu ada pihak dari keluarga Pak AP mendatangi pihak Pak Imin ya kan, bahwasanya ngajak menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Makanya kita tidak datang ke Polres atau kita tidak melakukan laporan waktu itu ya kan.
Nah, begitu kita sudah datang nunggu di rumah, ya kan, tahu-tahu pihak sebelah ngelapor begitu. Makanya dari situ akhirnya Pak Imin melapor juga. Dari situ ya kan langsung kita visum dengan hari yang sama kita lakukan visum ya kan. Nah waktu lakukan visum itu pihak-pihak dari Polres sudah datang kita gitu ya kan. Tujuannya? Ya kita nggak tahu lah ya kan ya. Kalau biasanya kalau misalnya dari penyidik tujuannya paham lah untuk mengambil keterangan. Kalau yang datang Buser dan Intel ya kan itu kan kita paham lah tujuannya gimana kan begitu ya kan. Nah akhirnya saya minta kesempatan waktu itu, beri kami kesempatan untuk melakukan laporan juga. Kalau memang nanti terbukti boleh, gitu. Nah, alhamdulillah Polres Merangin sampai saat ini sangat kooperatif ya kan. Prosesnya berjalan saya lihat begitu. Nah, kalau nanti arahnya kemana ya kita lihatlah nanti. Oke, itulah Tribuners. Duduk permasalahan yang terjadi oleh Pak Paiman dan terduga AP, dan mudah-mudahan kasus ini tidak begitu banyak lagi dan tidak ada lagi kasus yang seperti ini karena awalnya semuanya bisa dilakukan dengan musyawarah saja. Betul. Begitu. Terima kasih Bang udah datang Tribun Jambi Bang. Demikian Saksi Kata pada hari ini, sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.